Kemarin yang nomor 6 jadinya belum tuntas ya, saya ulangi. Coba saya crop lagi. Masukkan lagi ke sini. Nah, ini ya. Hitam sekarang. Daerah yang dibatasi oleh grafik ini kita gambar lagi kayak kemarin. Sekarang ganti warna supaya aman. Nah, tapi jelek ya, tapi ya udahlah biarlah. Saya punya grafik, sorry, agak bawah karena sumbu putarnya yang sama dengan 5. Ada grafik Y sama dengan akar X. Y sama dengan akar X, kemudian garis X sama dengan 4. Oke, segini aja. Ini X sama dengan 4. Gitu ya. Kemudian diputar terhadap garis Y sama dengan 5. Katakan di sinilah ya. Kurang lebih. Ini Y sama dengan 5. Sebagai sumbu putarnya. Gitu. Oke, jadi karena sumbu putarnya mendatar, kita mau pakai metode cakram atau cincin, maka partisinya juga di sumbu mendatar. Kalau partisi itu selalu di sumbu X atau sumbu Y ya, jangan di sumbu Y sama 5 partisinya. Partisinya di sumbu X, cuma sama-sama mendatar gitu ya, dengan sumbu putarnya. Oke, kita lihat jadi buat partisi, nggak enaknya nanti ganti warna setelah yang ini. Buat partisi pada sumbu X ya, sepanjang 0 sampai 4 itu ya daerahnya. 0 sampai 4 daerahnya ini. Kemudian seperti biasa kita lihat partisi yang ke I, digambar aja. Ini XI-1, ini XI, gambar aja agak besar meskipun harusnya kurus gitu ya. Ada titik wakil, XI garis, bikin persegi panjang, ditentukan tingginya oleh XI garis. Persegi panjangnya harus di itu ya. Kita mengambilnya yang di dalam daerahnya. Nah, gitu. Diputar sumbu Y, maka akan terbentuk sebuah silinder yang berlubang seperti ini. Saya gambar dulu aja. Nah, silinder berlubang seperti itu. Kita lihat jari-jari besarnya saya warnain biru. Jari-jari kecilnya saya warnain yang lain. Hijau, itu ini jari-jari yang kecilnya. Nah, jari-jari yang besar, oh ya fungsinya harus dinyatakan dulu tadi. Fungsinya harus dalam X, ya udah dalam X ini. Jadi Y sama dengan Fx sama dengan akar X. Kok ganti warna? Nah, ini aneh. Ini teh. Nah, yang lain konstanta, biarin aja pinggir-pinggir lainnya ini. X4, ini sumbu X, biar aja. Dia yang dinyatakan fungsi itu. Nah, kita lihat bahwa yang biru, ini, yang biru banyak ya ini ya. Jari-jarinya yang biru itu tak lain adalah, kalau di grafik berarti diputar ke ini ya. Nah, ini. Jadi yang biru itu panjangnya atas kurangi bawah. Kalau atas kurang bawah itu Y-nya. Y atas yaitu 5 selalu atasnya, bawahnya 0. Jadi selalu 5 ya ini. Kemudian yang hijau. Yang hijau ini di sini yang kosongnya yaitu ini.
Nah, ini yang hijau ya. Begitu. Jadi yang hijau itu panjangnya adalah Y atas kurang Y bawah. 5 ini Y-nya dikurangi Y yang bawah itu F XI garis ya. 5 min X, bukan F XI garis, dikurangi XI garis. Sorry. Betul, 5 dikurangi F XI garis ya. Ini kan grafik yang putih, grafik F. Ini Y5, ini Y sama dengan F XI garis. Nah, tinggal ngitung delta volume adalah volume seluruhnya pi kali 5 kuadrat kali ini tebalnya delta XI, tebal atau tinggi silindernya dikurangi pi jari-jari yang kosong. XI garis kuadrat kali delta XI juga ya. Nah, dari sini kita hitung volume seluruhnya integral partisinya dari 0 sampai 4 sampai 4. Warnanya aneh-anehan jadi nggak enak ya. Ya udah satu ini aja. Pi-nya keluarkan saja konstanta 25 dikurangi 25 min F XI XI garis jadi X ya di integral. Kuadrat dx sama dengan masukkan fungsinya 0,4 25 dikurangi 25. Kok jadi 25 sih ini? 5 dikurangi fx-nya akar x kuadrat dx. Nah, ini hitung sendiri pakai kuadratkan dulu, sederhanakan pakai teorema dasar kalkulus yang kedua. Begitu ya. Bisa dipahami, jadi prinsipnya ngitung panjang ya, mau sumbunya yang manapun ngitung panjang. Ya entah jari-jari, entah tingginya, pokoknya ngitung panjang gitu. Oke, saya mau hapus ini. Lihat dulu ke sini. Nomor 7 dan 8, mana yang mau dibahas? Salah satu. Ayo. Sinta. Belum pernah dipanggil sama saya Sinta. Mau yang nomor 7 atau 8, Sinta? Sinta nggak ada suaranya. Nah, mungkin gangguan. Yang lain, coba silahkan usul 7 atau 8. Cepat, hitungan 10. 8 aja, Pak. 8 aja, aja. Pak. Supaya gambarnya bagus ya, saya bisa klik di sini ya. Oke. Saya klik aja di sini. Daerah di antara grafik ini dan ini, udah pernah kita ya tadi, nomor berapa itu areanya. Diputar terhadap ini. Mau diputar manapun gampang. Oh ya, yang kita pelajari, sumbu putarnya selalu tegak, yang nggak harus sumbu Y kayak ini, tegak atau horizontal ya, dan tidak overlap terhadap bidang atau benda yang diputar. Jadi nggak boleh sumbunya di sini gitu, atau sumbunya di sini, motong benda yang diputarnya yang nggak boleh. Nah, kedua, sumbu putarnya selalu tegak atau horizontal. Karena kalau sumbu putarnya miring, ada tekniknya di matematik, tapi di tingkat lebih lanjut, nanti ditransformasi koordinatnya supaya yang miring ini diputar supaya jadi tegak atau horizontal. Jadi nanti rumusnya kembali ini lagi. Cuma ada tambahan transformasi. Itu nggak masuk bahan di sini ya. Oke, saya ulangi. X kuadrat akar 8X. Ini Y akar 8X. Ini Y sama dengan X kuadrat. Ini daerah di antaranya diputar terhadap garis X sama dengan 3 ya. Oke, ini. Terus gimana? Nah, sumbu putarnya sumbu tegak.
Ya, partisinya harus di sumbu Y, sumbu tegak juga. Ingat, partisi itu di sumbu X atau di sumbu Y saja ya. Jangan partisinya di sumbu X sama dengan 3, nggak boleh. Partisi mah di sumbu X atau sumbu Y. Oke, kita udah hitung di soal sebelumnya, ini titik potongnya. X-nya 2, Y-nya 4. Kita harus nyatakan ini sebagai fungsi dari Y. Nah, saya ikuti dulu ya urut-urutannya nanti. Nah, putar, metode cincin, karena ada lubangnya. Dibuat partisi, apa ini? 0 sampai 1. Salah ya. 0 sampai 4 ya. Y-nya 0 sampai 4. Oke, ini. Itu sebentar, saya mau, ya udah biarin aja. Saya crop dulu aja. Untuk nandain. Itu saya kirim ke WA. Oh, nggak usah. Nggak usah kirim, biarin aja. Ini mah cuma contoh soal. Oke. Nah, buat partisi, ya ini nanti hanya 0 sampai 4 itu integralnya. Ini, seperti biasa, ambil partisi yang ke I, Y-1, YI. Jangan terbalik urutannya ya, yang Y-1 yang lebih rendah. Ini YI, pilih wakil YI garis. Dari YI garis itu kita tarik horizontal. Karena apa? Harus dinyatakan sebagai fungsi Y. Jadi X fungsi Y. Oh ya, ini juga udah saya ganti tuh ini. Kalau dirumuskan kan, Y kuadrat sama dengan 8X atau X sama dengan Y kuadrat per 8 gitu ya ini. Juga yang ini. Ini X sama dengan akar Y gitu. Ya, X sama akar Y, X sama dengan fungsi Y sama akar Y. X sama dengan GY sama dengan ini. Oke, dari partisi ini kita tariknya horizontal sampai ujung-ujung daerahnya, bikin persegi panjang. Persegi panjang ini kita putar terhadap ini. Putar gitu kan, terjadilah bentuk ini. Silinder yang berlubang. Tingginya ini udah saya warnain sama dengan tinggi ini, yaitu delta YI. Jari-jarinya coba sebelum dibuka mas saya. Jari-jari besarnya berarti dari yang merah sampai ini ya, sampai X sama dengan 3. Berapa itu panjangnya? Nah, kalau horizontal, kanan kurangi kiri. Kanannya, kalau kanan kurang kiri itu X-nya ya. Kalau horizontal ya X-nya. X kanan yaitu 3, selalu 3 di sini. Yang ini tergantung kurva merah. Jadi ini 3 dikurangi, ini X-nya berapa ini? X-nya sama dengan G YI garis. Jadi 3 dikurangi grafik yang merah. Grafik yang merah, G YI garis. Jadi pi kali ini kuadrat kali delta YI itu volume yang besarnya. Yang kecilnya, yang kosongnya, ini yang dari sini sampai sini. Panjangnya kanan kurangi kiri lagi. 3 dikurangi, ini yang kirinya kena grafik yang biru. Jadi 3 dikurangi F YI garis. Gitu ya. Oke. Nah, jadinya itu. Ini yang panjang tadi 3 dikurangi G YI garis. Yang kecil, yang kosong 3 dikurangi F YI garis. Pokoknya asal kalian berprinsipnya ngitung panjang, mau sumbunya di mana-mana juga udah gampang. Bukan gampang, sama aja gitu ya. Udah tahu ini, ya udah seluruhnya tinggal pi-nya keluarkan, YI garis jadi Y, masukkan aja G-nya nanti. 8Y kuadrat, yang ini masukkan akar Y, hitung. Gitu ya. Nah, dengan itu moga-moga mahir ya. Metode cakram dan cincin, kita akan pindah ke metode yang terakhir dari menghitung volume benda putar. Satu lagi metodenya. Silakan kalau ada pertanyaan.
gitu ya. Oke, ini kenapa sih warna-warni? Oh, ini yang merah itu yang pendek, yang hijau yang panjang, yang ungu mana? Apa maksudnya yang ungu? Oh, itu maksudnya ini gitu. Bukan. Kenapa ada yang ungu? Ini nggak ngerti. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan. Justin, paham nggak? Paham, Pak. Marisa, Ya, Pak. paham nggak? Paham, Pak, insya Allah. Nah. Ayu, belum pernah saya panggil. Ayu, aduh, Ayu tuh cantik. Ayu kan sama dengan bagus. Paham, Pak. Paham? Iya. Nah, gitu ya. Oke, saya tutup. Nah, saya pindah ke metode berikutnya. Prinsipnya sama, silinder lagi, cuma ini agak khusus. Nanti kenapa ada metode ini gitu? Kan metode tadi juga udah jalan untuk segala macam bentuk. Betul, yang metode tadi sebenarnya udah jalan. Cuma kadang-kadang lebih mudah pakai yang ini, kadang-kadang pakai yang mudah cakram gitu ya. Kadang-kadang yang cakram areanya harus dibagi dua. Kadang-kadang. Enggak deh. Selalu enggak ya? Sebentar. Coba kalau seperti ini. Bentar saya ganti background. Ini saya hapus dulu. Balik ke background lama saja. Mana? Warna hijau aja ya. Nah, adem. Coba kalau daerahnya gini. Saya punya grafik. Satunya gini. Yang satunya lagi gini. Kemudian dipakai antara X sama dengan A dari sini sampai B. Diputar sumbu X. Jadi ada daerahnya dua ya. Nah, ini kan kita harus pecah dua. Karena yang di sini nanti pasti yang biru kurang merah atau ya pokoknya yang biru lebih tinggi lah. Di sini yang merah lebih tinggi. Nanti kalau metode satu lagi tetap juga harus. Nggak tahu deh. Pokoknya ada metode yang kedua lah ya. Ini kayaknya nggak cocok contohnya. Ini pakai metode yang satu lagi juga tetap harus dibagi. Tapi kita lihat aja. Prinsipnya ngitung silinder sama aja. Cuma silindernya sekarang kurus, ya, kurus silindernya. Coba kita lihat kurusnya di mana. Saya buka dulu animasinya. Harusnya tadi saya siapin dulu, jadi nggak nunggu. Kalau ini jadi biasa nunggu. Sabar, nunggu sabar. Buka dulu aja ini. Nanti bingung kok tiba-tiba kayak gitu. Oke, ada sebuah keping dibatasi Y fungsi X. Dari X sama dengan A sampai B. Gitu ya. Nah, kemudian, ini udah keluar. Saya cerita dari sini aja karena bisa digerakkan. Ada suatu daerah di bidang XY. Ini sumbu X-nya. Ini sumbu Y-nya ya. Jadi bidang dulu adanya. Ini daerahnya di antara, kok yang udah di antara dua fungsi ya. Ya biarin aja lah. Oke, daerah ini. Sekarang kita putar terhadap sumbu Y. Set, diputar gitu ya. Tuh, diputar. Coba kita intip. Nah, itu. Bendanya diputar. Oke, ini saya bikin tahun 2010. Sekarang kayaknya coba bikin lagi, saya bisa nggak bisa. Artinya lama lagi, udah lupa trik-triknya. Nah, gitu. Apa bedanya dengan ini? Nah, sekarang yang membedakan itu ini. Animasinya buka lagi. Sebentar. Tunggu terbuka. Nah, yang membedakan gini.
sumbu putarnya sumbu Y, partisinya di sumbu X. Ya. Jadi kalau metode cakram atau cincin yang lalu, itu sumbu putarnya tegak, partisinya juga di sumbu Y, di sumbu tegak. Kalau sekarang, sumbu putarnya tegak, partisinya di sumbu horizontal atau sebaliknya. Ya, karena sumbu putarnya tegak, ya partisi di sumbu horizontal. Baik, jadi ini daerah ini A itu sini ya, ini sampai B dibagi atas N bagian. Di sini saya bagi 4 bagian. Nah, kemudian seperti biasa di interval yang subinterval pertama saya pilih wakil. Wakilnya pasti di sekitar sini karena ini ujung-ujungnya sampai sini. Ini wakil. Bikin persegi panjang, putar ke sana. Putar. Persegi panjangnya. Nah, silinder juga sama ya. Silinder juga. Partisi kedua, bikin persegi panjang, putar silinder juga. Nah, silinder-silinder berlubang itu kita jumlahkan volumenya. Cuma yang membedakan kenapa ini namanya metode kulit tabung. Karena nanti kan dilimitkan N menuju tak hingga kalau partisinya sama lebar ya. Atau kalau nggak sama lebar pakai norm P menuju 0. Intinya ini kan apa? Berarti lebar delta X-nya ini menuju 0 ya kalau N menuju tak hingga. Kalau sama lebar. Berarti silinder ini sebenarnya kenyataannya nanti dilimitkan sangat tipis gitu. Kalau sangat tipis, jadi silindernya tuh sangat tipis. Nah, ini delta X itu ya. Pinggirannya ini delta X sebelumnya ini. Tebal si silinder tuh. Banyak kosongnya gitu. Nah, itulah nggak bisa gambarnya. Aduh, sampai langsung. Maka metodenya dinamakan kulit tabung. Ini kan kayak kulitnya kaleng gitu ya. Kulit tabung metodenya. Kalau yang cincin kalau kalian amati nggak kurus gini ininya. Gitu ya. Nah, ini metode kulit tabung karena ini adalah si delta Y-nya itu. Oke, balik ke sini. Itu ya. Jadi ini sebenarnya yang merah ini tipis sekali itu ya. Cuma ya saya bikin supaya kelihatan ini partisinya lebar gini. Tapi nanti harus dilimitkan. Ya. Limit jumlah riman. Oke, saya balik sekarang ke hitungannya. Ini saya tutup. Ini saya tutup. Kenapa ditutup? Ini mah jangan ditutup. Bentar. Jadi aja loading lagi. Kecil lagi. Oke, ini meminimize. Oke, jadi ada sebuah keping dibatasi ini sementara. Kemudian kita putar si keping ini terhadap sumbu Y sehingga terbentuk benda seperti ini. Nah, ngitung volumenya sekarang hitungannya. Bentuk partisinya sepanjang AB. Partisinya horizontal karena sumbu putarnya tegak. Kalau kulit tabung pokoknya berlawanan ya. Putarnya tegak, partisinya di sumbu horizontal. Biasa ini XI min 1 ini XI. Nah, khusus metode kulit tabung, XI garisnya harus dipilih tengah-tengahnya. Gitu ya. Nanti kenapa harus tengah-tengahnya di bawah nih? Ya, akan saya turunkan rumusnya. Nanti akan jelas, oh kenapa harus tengah-tengahnya gitu. Nanti kalau kalian bingung, oh berarti yang cakram bebas titik wakilnya. Ngitung luas titik wakilnya bebas. Kulit tabung harus tengah-tengahnya. Atau kalau belajar bisa ketukar-tukar gitu ya. Kalau bingung, semua pilih tengahnya aja, aman. Ya. Karena yang luas sama metode cakram atau cincin, itu bebas ya, saya pilih tengahnya juga aja. Udah semua masalah integral, saya pilih tengahnya, aman gitu ya.
Tapi khusus kulit tabung harus tengahnya. Karena ini nanti. Bikin persegi panjang. Kayak biasa ini. Yang ini dulu. Ini tingginya FXI garis. Ini lebarnya delta XI. Kita putar terhadap sumbu Y. Putarnya mau ke sana atau ke sana terserah. Berlawanan jarum jam atau searah jarum jam. Pokoknya terbentuk silinder kayak gini. Mama. Gitu ya. Bentar, ada mama. Ada apa sih mama? Oke. Nah, kita lihat silinder ini. Ini tebal ini, tebalnya ini. Volume yang isinya, jadi silinder sama dengan tebalnya ini ya. Ini delta X. Tingginya, ini kan seragam semua tingginya yang biru ini. Yaitu tingginya setinggi ini. FXI garis ya. Ini FXI garis. Jari-jari yang dalam, kita lihat. Jari-jari yang luar dulu. Jari-jari yang luar kan segini. Sampai situ ya. Kenapa bergelombang? Nggak tahu, saya saling nulis ya. Itu jari-jarinya adalah XI ya. Ini kan XI ujung kanannya. Nih, XI. Jari-jari yang kosongnya ini. Konsentrasinya hanya yang ke kotak ini aja kalian ya. Ini berarti kosong. Yang kosongnya jari-jarinya XI-1 ini. Ini kan jaraknya XI-1. Oke, paham ya ini? Fisiknya seperti ini. Nah, kita hitung volumenya sama kayak tadi. Kayak di metode cakram atau cincinnya itu, volume silindernya adalah volume yang besar dikurangi volume silinder yang kecil. Nah, nggak ada, buktikan dulu. Oh, oke, kita buktikan ya. Ini saya crop karena saya harus menghitung. Saya udah tahu ukurannya, tinggal ngitung volumenya. Di situ langsung ciluk bak rumusnya. Mana? Oh, ini dia muncul. Gede. Kecilin dulu. Nah, saya hitung volume itu yang birunya aja ya. Yang luar dikurangi yang kosong. Delta volume yang ke I, itu kan ini elemen ke I, sama dengan Pi jari-jari luar XI. XI aja ya, bukan XI garis ya. Coba kita lihat lagi. Ini, yang luar jari-jarinya dari ini kan, dari sini ke sini. XI. Yang kecil XI-1. Jadi, Pi jari-jari kuadrat kali tinggi silinder, itu yang luar. Dikurangi Pi yang dalam jari-jarinya XI-1. Kali FXI garis, tinggi silinder. Saya keluarkan Pi-nya, saya keluarkan XI garisnya, tinggal XI dikurangi XI-1 kuadrat. Nah, ini nggak bisa langsung jadi integral P-nya. Kalau jadi integral kan, XI garis jadi Fx. Nah, yang ini jadi apa? XI garis wakil jadi X. XI jadi apa di sini? Nggak ada padanannya di integral. XI-1 juga nggak ada. Nggak ada delta X lagi muncul di sini. Jadi nanti nggak ada DX ya di sini. Ini nggak ada. Oh, nggak bisa acak-acakan bentuk integralnya atau limit jumlah rimanya. Jadi akal-akalan gitu ya, supaya bisa. Ya kerjaan orang matematik gitu, pokoknya ada problem ya kamu cari akal supaya bisa solusinya ketemu. Nah, ini diakalkan, difaktorkan. XI min tambah XI min 1
kali XI dikurangi XI min 1 gitu ya. Boleh? Boleh aja. Ini saya ini dulu. Saya kali 2, saya bagi 2. Boleh kan? Kenapa gitu? Coba kalau saya mau tanya dulu. Kalau ini ada penggal titik P, ini titik Q, tengah-tengahnya berapa koordinatnya? Kalau P kurang Q itu sama dengan panjangnya ini ya. Itu panjangnya, Q kurang P itu panjangnya. Q kurang P. Tapi ini posisi dia koordinatnya berapa? Hah? P tambah Q bagi 2. P tambah Q bagi 2 ya. Jadi kalau ini 7, ini berapa? 15. Ini berarti 15 tambah 7, 22, ini 11 gitu tengahnya ya. Nah, ini buat ngapain saya cerita itu? Untuk ke sini. Ini tadi kan titik wakil dipilih tengah-tengahnya. Mana balik lagi sini? Tengah-tengahnya yaitu ini. XI min 1 tambah XI per 2 itu tengah-tengahnya. Itu titik wakilnya yang dipilih. Jadi saya ganti ini dengan titik wakil. Ya. XI min 1 ya delta XI kan. Nah, supaya muncul gitu akal-akalnya. Ada angka 2 di depannya. Udah, sekarang semua dalam XI garis dan ada delta XI, maka volumenya delta volume dulu. Udah delta volume ya itu. Volumenya sama dengan integral partisinya di sumbu X tadi dari berapa? Lihat di sumbu X dari A sampai B. A sampai B, 2pi-nya boleh keluar. Saya dikeluarin aja 2pi-nya konstanta. 2pi Fx dx. Salah, ada X. X, ini yang ini. Fx dx. Gitu ya. Nah, nanti lain kali kalian nggak usah menurunkan gini lagi, lama di ujian. Nanti akan saya jelaskan waktu di contoh soal bagaimana membaca ini. Ya. Sebenarnya sekarang aja, tapi nanti di soal dijelaskan lagi. Membacanya gini. Ini nulisnya saya atur 2pi XI garis Fxi garis delta XI. Nah, XI garis itu adalah jari-jari putar dari ini, dari sumbu putar ke titik wakil. Seolah jari-jari putar, wakil dari jari-jari putar. Kalau jari-jari putarnya sebenarnya kan ada yang luar, ada yang dalam. Ini diwakili XI garis, ini jari-jari putar. Ya. Kemudian satu lagi Fxi garis mah lebih gampang. Fxi garis itu tinggi silinder yang diputar, ini tingginya. Jadi rumusnya 2pi kali jari-jari putar dari si titik wakil. Jari-jarinya ya ini Xi garis dikurangi ini 0. Jadi jari-jarinya Xi garis 2pi kali Xi garis kali tinggi silinder. Gitu ya, tambah delta Xi. Nanti ini membaca jari-jari dan tinggi ini baru kalian resapi kalau saya udah bahas contohnya. Lain kali jadi nggak usah menurunkan kayak gini lagi, langsung pakai rumus ini. Delta VI, delta V-nya ini, V-nya ini. Mau langsung ini boleh, mau nulis ini juga boleh. Kadang-kadang diminta di soal apa? Elemen volumenya adalah, ya itu maksudnya ini, elemen volume atau elemen integralnya. Volume seluruhnya yang ini. Oke. Kita lihat. Ya ini ke sini langsung deh.
Jadi tadi jelas kenapa dipilih tengah-tengahnya. Supaya waktu diturunkan rumusnya, ini bisa difaktorkan dan ini bisa muncul X titik wakil. Kenapa memunculkan titik wakil? Supaya di integral bisa jadi X. Titik wakil kan jadi X. Jadi itu alasan memilih titik wakilnya tengah-tengahnya. Oke, kita lihat soalnya sama dengan yang sebelumnya. Ini saya sama dengan contoh yang metode cakram, tapi mau dihitung sekarang dengan metode kulit tabung. Ya. Oke, saya bahas dulu nomor 1, 2, ya kulit tabung ya, baru kita lihat aja. Nomor 1 dulu. Pas soalnya, daerah di antara Y akar X dan garis X sama 4. Akar X yang merah, garis X sama 4. Dan sumbu X diputar terhadap sumbu X. Ini diputar terhadap sumbu X. Kalau diputar terhadap sumbu X, mau pakai metode kulit tabung, berarti saya partisinya harus di sumbu Y. Ya. Partisinya harus di sumbu Y. Muternya horizontal, ininya yang tegak. Bentar. Minum dulu. Nah, jadi kalau partisinya di sumbu Y, nanti munculnya delta Y. Kan? Kalau delta Y, fungsinya harus fungsi Y. X fungsi Y. Oke. Oh, kecepatan ngomongnya. Oke, nggak apa-apa. Jadi tuh, ini berubah tuh, sulap. X sama dengan Y kuadrat. Gitu ya. X sama dengan Y kuadrat. Kayak biasa, buat partisi, pilih wakilnya tengah-tengahnya. Kalau nggak yakin yang metode lain, semua pilih tengah-tengahnya aja aman. Nah, kita gambar. Nah, maka delta volumenya adalah 2pi, harus ingat itu namanya, kali jari-jari putar si wakil, ini kan putar sumbu X, ini berarti jari-jari putarnya setinggi ini atas kurangi bawah, tingginya YI garis, bawahnya 0, jadi YI garis. 2pi kali YI garis, kali tinggi silinder. Ini kalau diputarkan bentuknya gini ya, tinggi silinder. Tipis ini. Nah, tinggi silinder tuh ya ininya ya. Nih, yang di sini yang warna pink. Tinggi silindernya berapa? Ini horizontal. Berarti X kanan kurang X kiri. X kanan 4, X kiri fungsi ini. G, Y, I garis. Fungsi G di titik wakil. Tuh muncul udah gambarnya. Saya nggak nulis lagi ya. Berarti kalau sebelum ini mau ditulis ya, kita tulisnya delta volume sama dengan 2pi jari-jari putar, jari-jari siapa? Jari-jari si wakil, yaitu yang hijau. Panjangnya adalah YI garis. Kali tinggi silindernya ini 4 dikurangi ini, kanan kurangi kiri. 4 min G, fungsi G yang merah itu ya. YI garis. Nggak ada kuadrat ya. Delta YI. Udah integralnya 2pi YI garis 4 min GY DY. Kok nggak cocok? Oh, ini 4-nya saya tulis ini. FY 4. Ini 4 min. Salah lagi ini. FY GY. FY-nya ini yang 4 ya. FY sama dengan 4. GY sama dengan Y kuadrat. Itu sama ya. Sama dengan ini kan. 4 min Y kuadrat nanti. Ini YI garis jadi Y. Oke. Paham ya? Jadi sebaiknya memunculkan ini dulu. Gitu ya. Satu silinder dulu. Gitu. Oke, saya lanjut lagi.
Kalau nggak paham, nanya ya, nanya. Oke. Kalau nggak ada, saya save. Nomor ini saya bahas. Ingat rumusnya 2pi, jari-jari putar, tinggi silinder. Delta YI atau delta XI, tergantung partisi. Sama daerahnya diputar sumbu Y. Jadi partisinya di sumbu X. Kalau partisinya di sumbu X, akan muncul DX. Jadi fungsinya harus dalam X, fungsi X. Oke. Oke. Lanjut. Buat partisi. XI-1, XI. Pilih tengahnya, XI garis. Bikin silinder. Setinggi ini. Silindernya adalah yang ungu muda ini. Diputar terhadap sumbu Y. Maka delta volumenya, saya tulis dulu delta volumenya. 2pi itu selalu jari-jari putar, itu yang hijau. Jari-jarinya adalah X kanan kurangnya X kiri. X kanannya XI garis, ini posisinya. Ini X-nya 0 ya. Jadi XI garis. Kemudian tinggi silinder yang diputar. Tinggi silinder, fungsi F dikurangi ini. F XI garis dikurangi bawahnya 0 ya. Delta XI. Gitu. Oh ya. Oke. F-nya tinggal masukkan aja akar X, integralkan sendiri. Cepat, nanti yang rada susah pelan-pelan. Tiga, 4, gampang. 5, 6, mana yang mau dibahas? 5, 6. Pilih. Ayo, sampai 5 dihitung. Kalau nggak ada yang jawab, dilewat. 1, 2, 3, 6. Ya. 6. Nah, kalian perlu dihitung gitu kalau ditanya. Untung nggak ketemu dosen yang kayak dosen saya dulu. Pak Ansyar. Dari orang Padang. Pedas kayak masakan Padang. Kalau ditanya, udah ngerti? Diam. Siapa yang udah belum ngerti? Diam. Udah sisa waktu sampai akhir kuliah diisi oleh ngamuknya Pak Ansar. Saya ini kayak ngomong dengan patung aja. Waduh, udah pokoknya pedas lah. Takut sama Pak Ansar. Pak Ansar nih hebat, sekarang udah umur 80 lebih. Masih ada di grup dosen matematika. Masih fresh diskusi matematik itu. Beliau banyak memberikan yang filosofinya, kan pengalamannya udah banyak. Mantap Pak Ansar. Salah satu begawan matematik. Kalau dosen-dosen galak itu saya ingat jadinya. Dulu ada dosen kayak gini nih. AB sama dengan AC. Terus saya tulis, karena ABC semuanya tidak 0, maka B sama dengan C. Dikurangi 10%. Saya protes. Pak, ini apa salahnya? Bukan salah, katanya kurang. Kurangnya apa? Coba Anda pikir, katanya. Ya ini kan kesini saya bilang, karena semuanya nggak 0, saya pakai hukum pencoretan. Nah, tulis itu katanya. Berdasarkan hukum pencoretan, aduh si Bapak, saya bilang, itu kan udah dibuktikan waktu kuliah, masa harus ditulis lagi? Begitulah. Tapi jadi ingat hal-hal gitu. Untung saya nggak balas dendam ke kalian. Saya kalau di ujian gitu betulin lah mahasiswa. Yang gininya nggak ada sumbunya. Saya kadang-kadang betulin aja. Kalau di murni pernah dulu dosennya ngurangi 2 dari 10 tuh. Nggak ada sumbu X-nya, nggak ada sumbu Y-nya. Secara yang korek memang harus ada kan. Bisa aja sumbu X-nya yang tegak, sumbu Y-nya yang itu diputar. Oke, ngecipris lagi. Kemana-mana. Daerah yang dibatasi ini. Grafiknya udah tahu kita. Saya ulang dengan cepat aja grafiknya.
putar terhadap sumbu Y sama dengan 5. Kalian mananya yang samanya soalnya. Jadi karena Y sama 5 agak atas, saya gambar di bawah ininya. Y akar X. Itu ya. Kurang bagus, harus naik terus nih, Tem. Melengkung ke bawah, naik terus. Y sama dengan akar X. Nanti saya belum tahu fungsinya harus dalam X atau Y. Garis X sama dengan 4. Nah, X sama dengan 4. Oke, daerahnya yang di sini ya. Dan sumbu X ini batasnya. Diputar terhadap Y sama dengan 5. Sumbu putarnya saya gambar dengan warna merah. Kabur sana. Nah, ini garis Y sama dengan 5. Sumbu putarnya. Karena sumbu putarnya horizontal, saya harus pilih partisinya di sumbu vertikal. Partisinya di sumbu Y. Tadi titik potongnya saya pernah hitung berapa ya? Ini 4, ini 2 ya. Gitu. Oke. Partisinya jadi dibuat partisi karena diminta metode kulit tabung itu pada sumbu Y ya. Sumbu putarnya horizontal, partisinya di sumbu tegak, sumbu Y. Sepanjang 0 sampai 2. Ini untuk batas integralnya nanti. Kita lihat partisi yang ke I. Ini XI min 1. Ini XI. Gambar aja gede supaya jelas. Titik wakilnya harus tengah-tengahnya ya. XI garis. Bikin persegi panjang. Bikin persegi panjangnya kita tarik horizontal ya. Karena X fungsi Y nanti. Nah, ini selebar delta YI. Tak. Sorry. Persegi panjangnya mah hanya dari sini gitu ya. Yang ini. Nah, gitu ya. Oke, ini yang kita putar. Kalau diputar, maka delta volume ke I sama dengan 2pi jari-jari putar si wakil. Ini saya gambar jari-jari putarnya. Si wakil. Nih. Jari-jari putarnya sampai titik wakil nih. Jari-jarinya berapa? Panjang, hitungnya panjang. Atas kurangi bawah. 5 min YI gariskan. Ini kok X sih? Ini semua Y ya. Y. Kali ini tinggi silindernya. Ingat horizontal, jadi fungsinya harus dalam Y. Fungsi Y. Jadi ini saya rumuskan sebagai X sama dengan Y kuadrat. Kalau ini mah biar aja konstanta. Ini tinggi silinder ini. Kanan kurangi kiri. Kanannya selalu, kalau horizontal X ya. X kanan itu 4. Ini X kiri itu, ya ini, si fungsi Y. Jadi yang dipakai bukan yang ini ya. Ini saya sebut sebagai FY aja dulu. Supaya dimasukkannya nanti terakhir di integral. Ini kanannya 4. Ingat kalau horizontal X-nya. X kanan kemudian X kiri. X kanan 4, X kiri dibatasi kurva biru. X kiri adalah ini. FY. Y kuadratnya nanti dimasukkan belakangan. Aturan fungsinya. Kali delta YI. Maka volume seluruhnya 2pi integral. Ini tadi partisinya 0,2. 5 min Y. 4 min FY. DY. Udah nggak kelihatan rumus silinder kan kalau di metode kulit tabung. Nggak ada PR kuadratnya gitu. Nggak ada luas
Nah, apa lingkarannya? Udah nggak kelihatan. 5 min Y, 4 min FY-nya Y kuadrat. Ya, kalikan satu-satu, integralkan. Oke. Paham? Kalau diam aja, saya anggap paham. Yang 5 kurang Y tadi, yang 5 kurang Y1 tadi yang mana, Pak? Ini, yang ini? Iya, Pak. Nah, ingat rumusnya selalu metode kali tabung tuh 2pi kali jari-jari putar. Jari-jari putar yang mana? Jari-jari putar si wakil ya. Si wakil kali tinggi silinder. Silinder kali delta XI atau Y, delta YI tergantung partisinya. Nah, jari-jari putar itu kalau persegi panjang merah ini saya putar terhadap Y sama dengan 5, jari-jarinya yang mana? Jari-jari si wakil. Jari-jari wakil berarti yang ini. Panjangnya berapa? Kalau tegak, berarti Y atas dikurangi Y bawah. Y atas ini Y-nya berapa? Selalu 5. Y bawahnya, ya ini. Ini koordinatnya YI garis. 5 min YI garis. Gitu ya, sebenarnya ngitung panjang ini saya. Kalau ininya, tinggi silinder itu ini. Karena horizontal, X kanan kurangi X kiri. X-nya 4, dikurangi ini X-nya berapa? Karena kurva yang biru. X-nya ya, fungsi. Paham? Halo yang Paham. nanya? Nah, oke. Satu lagi. Pilih. Sama aja caranya. Sebenarnya. Pilih nomor 7 atau 8. Sampai 5 hitungan. 1, 2, 3, 7, Pak. 7. 7. Saya jadi harus nulis lagi ya. Ya nggak apa-apa. Sama aja. Oke. Kita buka lagi. Ketutup. Kenapa ditutup tadi? Jadi aja kecil-kecil lagi kotaknya. Geser dulu. Kontrol A. Hapus. Kontrol V. Gedein dulu biar kebaca sama mata kalian. Nah, begitu. Oke, daerah di antara sama aja ya gambarnya lah kurang lebih. Daerahnya mah saya gambar. Putarnya garis Y sama dengan min 2. Y sama dengan min 2. Oke. Jadi gambarnya rada atas karena sumbu putarnya di bawah. Gambar lagi Y sama dengan X kuadrat gitu. Y sama dengan akar 8X kayak gitu. Aduh, kurang bagus. Y sama dengan jadi hijau ya nggak apa-apa lah. Y sama dengan X kuadrat, saya bikin lebar. Y sama dengan akar 8X. Kurang bagus, biar aja lah. Akar 8X, saya belum tahu harus fungsi X atau fungsi Y, biarin aja dulu. Ini Y sama dengan X kuadrat. Kemudian potongnya kita udah tahu kemarin berapa ya? X kuadrat ini 2 ya? 2 benar. Ini akarnya sampai X-nya ikut. Ini 4 kalau nggak salah yang tegaknya. Ini 4. Coba cocok nggak? Kalau X-nya 2 masuk X kuadrat jadi 4. Kalau X-nya 2 masuk yang ini, akar 16, 4. Ya betul ya. Oke. Diputar terhadap garis Y-2 di bawah berarti ya. Ini sumbu putarnya. Nah. Itu. Ini min 2. Y sama min 2. Sama aja kayak tadi. Karena sumbu putarnya horizontal, partisinya harus di sumbu yang tegak ya.
partisinya di sumbu tegak. Jadi saya bikin partisi di sumbu ini. Buat partisinya, karena metode kulit tabung. Partisi pada sumbu Y lagi kayak tadi. Sepanjang. Nah, kita lihat daerahnya ini. Daerah ini. Y-nya berapa? Paling kecil 0, paling besar 4. Sepanjang 0, Y 4. Gitu ya. Oke, kita lihat lagi kayak tadi. Nah, mirip soal yang tadi ini. YI-1, YI titik wakilnya, tengah-tengahnya YI garis, bikin persegi panjang warna merah aja ya. Ini saya tarik, motong di sini dan motong di sini. Persegi panjangnya warna lain. Warna ini. Oke, persegi panjang. Ininya gitu ya. Oke. Ini harusnya sejajar sini, ini terusannya. Oke. Maka ya udah delta VI 2pi jari-jari putar si wakil. Jari-jari putar si wakil adalah ini wakilnya tadi YI garis ini, jadi jari-jarinya ini. Nah, sampai sini ya. Berapa? Ini tegak. Berarti Y atas kurang Y bawah. Berarti apa? Y atas berapa? YI garis kan? Yang bawah berapa ini? Y-nya -2. -2. Gitu ya. Jadi saya ngitungnya panjang segmen. Nggak pusing dengan ini harus ditambah 2 atau dikurang 2 gitu. Saya ngitungnya Y atas berapa? YI garis. Y bawah Y sama dengan -2. Ya, Y atas kurang Y bawah. Ini kurang I. Nah, gitu. Kali tinggi silinder. Ini tingginya ini kan ya. Karena silindernya kalau diputar jadi kayak gitu. Kayak gitu kan kalau diputar. Nah, gitu ya. Ini tinggi silindernya. Tinggi silindernya, kita lihat ini horizontal. Berarti X kanan kurangi X kiri. Oh, berarti fungsinya harus fungsi Y dulu. Jadi ini kita ubah menjadi X sama dengan, bukan salah ya, itu saya coret tuh. Yang dipakai yang ini. X sama dengan berapa ini? Kalau dikuadratkan, Y kuadrat per 8 ya. Y kuadrat per 8, ini saya namakan fungsi GY itu ya. Yang ini juga harus dalam Y. Karena partisinya di sumbu Y. X sama dengan akar Y sama dengan FY itu ya. Untuk merumuskan ini. X kanan kurangi X kiri. X kanan berarti yang hijau adalah fungsi Y. X kanan itu F di titik YI garis ya. Nilai fungsi. Ini nilai fungsi di titik YI garis. Dikurangi yang ini sampai merah. Fungsi G. Min G YI garis. Itu selalu prinsipnya segmen garis. Jangan lupa tambahin ini. Udah. Sisa mah tinggal gampang. Volume 2pi. Integral. YI garis jadi Y. Tambah 2. FY. Saya biasanya fungsinya masukkan terakhir. Supaya apa? Kalau ujiannya esai. Kalian udah nulis gini ya. Udah minimal saya kasih nilai 70 gitu. Minimal. Kalau ternyata fungsinya sederhana, integral di bawahnya sederhana, oh sampai sini mungkin udah 80, sisa mah cuma ngitung. Tapi kalau di sini ada teknik tertentu yang juga diujikan, ya sampai sini mungkin udah 70. Supaya kalau salah ngitung, enggak itu. Sayangnya kita bukan esai, sekarang nanti semester depan barangkali. FY-nya tadi saya masukkan, apa udah lupa? FY-nya akar Y, sama Y kuadrat per 8. Y kuadrat per 8 DY.
Begitu. Gampang kan ya? Jadi apa? Polanya ditangkap gitu sehingga mau digimana-gimanain pun ya sebenarnya sama saja gitu ya. Aduh ini udah mulai error lagi nih. Mouse-nya nggak muncul di sini. Ya biarin aja. Nice. Tuh ini muncul dikatasin nggak muncul. Tuh. Ini di bawah muncul, dikatasin nggak muncul. Ya biarin. Berarti si ininya yang error ya. Saya tutup dulu aja ininya. Pak, izin Ya? bertanya, Pak. Izin Ya? bertanya. Itu yang FY min G kan itu panjangnya perseginya kan, Pak? Betul. Sebagai ini. Sebagai ini kan. Tinggi silinder. Betul. Sebagai panjangnya persegi panjang kalau ngitung luas. Kalau di sini sebagai tinggi silinder karena diputar. Ini saya nggak bisa nunjuk nih, nggak muncul. Karena Microsoft ininya harus ini ya. Paham ya? Paham, Ini, Pak. nah, saya kelebihan yang tebal aja sampai situ. Bentar, saya harus tutup dulu ini. Close dulu. Nggak boleh ditutup lagi. Gimana nunjuknya ke atas? Saya mouse-nya nggak kelihatan. Kalau di sini muncul, di layar kedua juga muncul. Begitu masuk ke sini, hilang dia. Oh, pakai pen dong, kali-kali. Gitu ya. Tuh, kalau ini keluar semua. Jalanin lagi ini. Tuh, keluar lagi. Oke. Mungkin gara-gara kebanyakan software Spanyol di saya ini. Ini kebanyakan software Spanyol nih. Adobe, saya punya Adobe lengkap loh. Adobe CC 2020. 2021 tinggal download. Adobe ini mahal sekali, beli Adobe Photoshop gitu, mahal. Apalagi ini program kayak MATLAB, mahal sekali. Semua program Spanyol, Spanyolong. Nanti kalian kalau udah onsite, saya kasih tahu ada web di Rusia. Orang Rusia ini mantep kalau ngebajak. MATLAB itu baru muncul yang baru, seminggu kemudian dia udah bongkar, udah jadi, udah dia pasang. Dasar iseng aja dia nggak ada untungnya. Dari segi uang nggak ada untungnya. Oke. Ngapain sekarang? Oh, ganti. Dengan ngitung kerja. Nah ya, saya lanjut. Kerja keburu lah. Setengah jam. Ntar saya mau lihat dulu. Keburu nggak? Keburu lah 3 halaman. 3 halaman tuh ya panjang ceritanya. Oke, kerja. Kerja itu definisinya adalah gaya yang bekerja kali perpindahan. Dan notasinya, aduh sayang sekali ini pakai nama depan saya W. Nah, agak tabu nih W ini. Tapi kerja udah biasanya W. Work dari work ya, kerja. Kerja itu gaya kali perpindahan. Rumus ini berlaku kalau gayanya konstan, jadi ditarik dengan gaya 5 Newton gitu ya, sebuah benda. Dan perpindahannya fix. Jadi ditarik sejauh misalkan 10 meter. Nah, emang perpindahannya ada yang nggak fix itu, nggak konstan, ada nanti sebentar kita lihat ya. Jadi kalau gayanya nggak konstan, selama narik gayanya bisa berubah-ubah, perpindahannya juga bisa berubah-ubah. Gimana perpindahannya bisa berubah-ubah? Nggak kebayang, bentar ya. Pokoknya kalau ini bukan konstan atau ini bukan konstan, ya rumusnya nggak bisa pakai ini. F-nya fungsi dari X, katakan D-nya juga fungsi dari X, nggak bisa. Coba kita lihat. Tuh, kecepatan ngomongnya. Oke, jangan dibayangkan realnya gimana kalau perpindahannya nggak konstan. Nanti ketemu bentar contohnya.
Oke. Saya kok nggak ngasih ya? Oh, ini ilustrasinya dulu. Ya, ini termasuk ilustrasinya. Ini, contoh. Ini pegas dalam keadaan alami. Jadi kalau nggak ditarik-tarik, saya amati ujung kanannya aja ya. Ini sebagai titik 0 gitu, titik acuan kita. Titik 0-nya di sini, jangan di sini. Boleh di sini juga, nanti harus ditambah sepanjang ini. Itu nanti hitungannya. Ini saya anggap titik 0-nya di sini. Kalau saya tarik sejauh X, selama saya narik kan, gayanya harus makin lama makin gede. Makin dia melar, meregang, makin besar gaya yang diperlukan untuk nariknya. Ini contoh bahwa gayanya nggak konstan. Nggak bisa kita langsung, berapa gayanya? Kali pindahnya aja, pindahnya katakan dari 0 sampai 3. Nggak bisa. 3 kali gaya, gayanya nggak konstan. Setiap posisi gayanya harus makin lama tambah besar. Nah, bagaimana menghitung kerja atau usahanya? Ya, nanti ke integral. Yang lain, nih. Ini ada tulisannya. Udah lupa. Apa ini tulisannya? Oh, Suhu Syamsuddin sedang olahraga. Pompa air. Syamsuddin itu dosen saya dan masih ngajar sekarang di kelas FTI atau STAY, nggak tahu saya. Pak Syamsuddin. Saya kuliah dia tingkat 2 dulu, statistika 1 dapat A, semester 2-nya statistika 2, dia cuti naik haji tahun 82. Diganti dosen lain, dapat C saya. Karena penggantinya bukan orang statistik, jiwanya tidak ada di mengajar meskipun dia paham gitu rumus-rumus. Beda gitu ya, yang udah di bidangnya sama yang enggak. Pak Syamsuddin, sakti ini Pak Syamsuddin. 1 tahun lagi pensiun. Oke, ceritanya gini. Ini sebuah bak berisi air. Mau penuh atau enggak nanti tergantung soalnya. Ini anggap aja penuh, biru semua. Seluruh air dalam bak akan dipompa ke atas. Pompa itu ya. Ya tentunya airnya dari sini kan turun dulu, masuk ke lubang pompa, kemudian ke sini, kemudian gejebar gitu ya. Kalau udah jatuh, kita nggak hitung. Pokoknya setiap elemen air dinaikkan ke permukaan dari bak kerucut ini. Nah, bagaimana menghitung kerjanya? Ini ada satu prinsip di fisika yang kita pakai. Itu kerja yang dilakukan untuk memindahkan air dari bak sampai ke permukaan. Nah, ini yang pentingnya. Tidak bergantung pada jalur yang dilaluinya. Artinya apa? Air di sini, ini elemen air yang saya gambarkan, kan sebenarnya pindahnya ke bawah dulu, baru naik lagi, baru keluar dari sini. Nah, dibandingkan kita ngitungnya dari sini, langsung aja bawa ke atas. Keluar. Itu kerjanya sama aja. Ya. Kerjanya sama aja. Kalau secara intuitifnya sebenarnya kalau ini turun, sebenarnya karena gravitasi. Kita nggak kerja, malah kita mendapat daya dorong. Menaikkan dari bawah ke atas, ada kerjanya, ada energinya. Waktu turun kita dapat energi, elemen ini. Waktu naik, sampai sini energinya balik lagi, 0 kekekalannya. Jadi sebenarnya hanya kerja dari sini ke sini. Nah ini prinsipnya nanti tidak bergantung jalur. Mau airnya dibawa kemana dulu, muter-muter asal nanti sampai permukaan, sama aja dengan dari sini langsung ke permukaan. Yang penting titik awalnya sama titik akhirnya di dalam kerja itu. Jalurnya yang manapun, nilai kerjanya akan sama aja. Udah, kalau nggak yakin, percaya aja. Kalian harus percaya sama yang kelihatan gini. Kalau nggak percaya sama yang terlihat kayak gini, gimana bisa percaya sama yang nggak terlihat? Oh, gitu ya. Oke. Nah,
Demikian saat kita menghitungnya, air yang dipindahkan ke permukaan akan dipandang sebagai, saya pandang ini nanti partisi, lapisan-lapisan air tipis. Jadi jangan dibayangkan setebal ini, nanti menuju nol nih. Kayak silinder yang kita ngitung volume kan delta V, delta X-nya atau delta Y-nya menuju nol gitu. Limit jumlah Riemann jadi integral. Ini sama. Bayangkan ini lapisan-lapisan air yang sangat tipis. Nah, lapisan itu dibawa ke atas satu per satu. Gimana ngitungnya satu per satu? Ya nanti pakai limit jumlah Riemann. Nah, di sini kita lihat bahwa setiap lapisan air pindahnya beda-beda. Lapisan yang saya gambar pindahnya segini ke atas. Lapisan yang agak bawah pindahnya lebih panjang. Lapisan yang dekat atas pindahnya sedikit. Tapi yang dekat atas lapisannya berat karena ininya lebar ya. Tapi pindahnya sedikit. Nah, ini menggambarkan kurang lebih yang tadi saya bilang. Perpindahannya nggak konstan karena ada lapisan-lapisan. Memang satu lapisan pindahnya konstan dari posisi dia ke atas. Tapi lapisannya ada banyak. Gimana kita mau ngitung kerja seluruhnya? Disitulah perpindahannya tidak konstan. Nanti perpindahannya kalau dirumuskan ke bentuk integral, ada faktor jarak Y-nya ini. Bukan konstanta. Oke, itu ya gambarannya. Oke, sekarang kita akan mulai menghitungnya. Wah, kayaknya waktu saya 20 menit lagi nggak cukup. Udah aja, saya mau akhiri dulu. Oke, saya akhiri dulu ya, daripada nanti setengah jalan kepotong. Kita udah bahannya lebih, bahan minggu depan udah masuk ini. Sebagian udah dibahas, karena minggu ini belum ada soal tutorial. Dan meskipun kemarin kepotong, sekarang cuma sejam 15 menit, kita masih ada di depan. Oke, sampai situ dulu ceritanya. Nanti besok hari Selasa baru teorinya. Jangan lupa KBF 3. Coba saya lihat dulu sebentar ya. Ini saya hentikan dulu rekamannya.